Halo semua, ketemu lagi dengan saya, masih dengan Ibu Sadek. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang food analysis. Nah, di sesi yang kedua, kita akan berbicara tentang analisis komposisional dari suatu bahan pangan. Jadi di sini kita ingin tahu nih, dalam suatu bahan pangan terdiri dari komposisi apa aja. Nah, pada sesi kali ini kita akan berbicara fokus terhadap penentuan kadar protein. Nah, untuk outline dari sesi kali ini adalah saya akan menunjukkan beberapa metode yang biasa digunakan dalam pengujian kadar protein dari suatu bahan pangan dan bagaimana prinsip analisanya, serta saya juga akan menunjukkan prosedur singkat dari pengujian metode kadar protein yang umum digunakan, yaitu metode Heldal. Apabila kita berbicara tentang analisis kadar protein, banyak sekali metode yang bisa kita gunakan. Antara lain metode Heldal, ada metode Dumas, Biuret, Lowry, dan masih banyak lain. Nah, penentuan metode kadar protein berdasarkan metode-metode tersebut ini bisa didasarkan dengan sampel yang kita punya, karakteristiknya bagaimana, maupun dibedakan atas prinsip pengujiannya. Nah, secara umum ya ada dua penentuan utama ya, berdasarkan total nitrogen dan berdasarkan adanya ikatan peptida. Pada penentuan kadar nitrogen yang ada di dalam sampel itu dianalisa dan sebanding dengan kadar protein yang ada di dalam sampel bahan pangan tersebut. Nah, kalau analisa yang dilakukan berdasarkan ikatan peptida, maka pengujiannya dilakukan dengan menganalisis adanya ikatan peptida, ikatan antar asam amino yang merupakan monomer dari protein, sehingga dari situ bisa diperkirakan berapa kadar protein yang ada di dalam bahan pangan. Nah, untuk analisa berdasarkan total nitrogen antara lain adalah metode Heldal dan metode Dumas. Sedangkan penentuan kadar nitrogen berdasarkan adanya ikatan peptida bisa dilakukan menggunakan metode Biuret, Lowry, atau metode Bradford. Nah, berikut adalah metode prosedur singkat dari pengujian kadar protein menggunakan metode Heldal. Nah, metode Heldal ini umum digunakan bila kita ingin menentukan kadar protein, misalnya kita ingin membuat label pangan. Nah, itu menggunakan metode Heldal. Dan metode Heldal ini bisa dilakukan untuk semua jenis bahan pangan ya, baik itu padat maupun cair. Adapun analisa ya, atau step by step dari metode ini itu ada 3 tahapan. Diawali dari destruksi, destilasi, dan terakhir adalah titrasi. Nah, pada tahap awal, yaitu pada tahap destruksi, sampel kita ditambahkan dengan H2SO4 pekat ya. Tujuannya untuk apa? Supaya kita melepaskan nitrogen yang ada di dalam sampel. Kita ingin melepaskan amonia. Dan karena adanya H2SO4, maka akan terbentuk amonium sulfat. Nah, selanjutnya adalah tahapan destilasi. Namun, sebelum didestilasi, sampel dari tahapan selanjutnya perlu dinetralisasi dulu menggunakan NaOH. Nah, setelah itu akan didestilasi supaya amoniumnya menguap, kemudian akan ditangkap oleh larutan asam borat sehingga terbentuk amonium borat. Nah, dari situ akan dititrasi menggunakan asam, misalnya HCl. Nah, jumlah mol HCl yang digunakan untuk titrasi akan setara dengan mol amonium yang ada di dalam sampel, sehingga dari situ bisa dihitung persen nitrogen. Selanjutnya, persen nitrogen yang diperoleh dari hasil titrasi akan dikalikan dengan protein faktor. Nah, protein faktor ini diperoleh dengan cara membagi 100 dengan perkiraan nitrogen yang ada di dalam bahan pangan tersebut ya. Nah, paling umum protein faktor yang digunakan itu adalah 6,25. Nah, sehingga dengan mengalikan persen nitrogen dengan faktor protein tersebut akan bisa diperkirakan persen protein yang ada di dalam bahan pangan. Nah, tetapi kelemahan dari metode Heldal ini sebenarnya adalah penentuan crude protein ya, karena nitrogennya itu bisa berasal dari sumber lain, tidak hanya dari nitrogen, sehingga N yang berasal dari sumber lain pun bisa terdetek menggunakan metode ini.
Nah, sekian penjelasan tentang analisa kadar protein. Sekarang kita kuis dulu ya. Nah, soal yang pertama adalah metode penentuan kadar protein berdasarkan adanya ikatan peptida kecuali A. Bradford, B. Dumas, C. Lowry. Yang mana jawabannya? Yang benar adalah Dumas. Selanjutnya, faktor konversi yang paling umum digunakan dalam perhitungan metode Heldal adalah A. 7,25, B. 5,75, C. 6,25. Yang mana yo? Masih ingat jawabannya adalah 6,25. Baik, sekian dari saya. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat dan belajar terus ya di rumah.